Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan aktifasi atau download Google Chat. Fungsinya untuk saling berkirim pesan di grup untuk pembelajaran. Nah, kita mulai saja langsung dan pastikan akun belajar ID-nya sudah diaktifasi agar bisa menggunakan fasilitas ini dengan maksimal. Nah, pertama kita akan ke Google Play Store. Nah, setelah terbuka Google Play Store, kita ketik Google Chat. Nah, ini dia sudah ada Google Chat. Ya. Nah, ini setelah itu sudah tampil seperti ini, kita tekan install. Oke, sudah terinstalasi. Kita tunggu dulu menandai. Setelah itu kita klik buka. Akan seperti ini. Nah, kita harus mengubah dulu di sini switch account. Karena kita tidak. Nah, ini kalau kita nggak menggunakan akun belajar ID, maka akan tampil seperti ini. Maka kita harus klik switch account. Jadi kita pilih akun belajar kita. Di sini kalau anak upahnya Sang Suarjana @murid. Nah, ini harus pakai ini ya, akun belajarnya. Kalau nggak pakai akun belajar nggak akan bisa ya. Dah. Ya, seperti ini. Jadi ntar kita akan buat grup dan lain-lain di sini. Karena ini aktifasi dulu, ini ada room. Ntar kita buat room untuk pembelajaran. Room itu kayak grup. Nah, di sini chat, kita tinggal pilih teman. Ntar kalau kita sudah aktif semua, kita akan buat grup. Nah, fungsinya ini mirip seperti WhatsApp ya. Ini penggantinya WhatsApp untuk di media pembelajaran. Seperti itu anak. Nah, Bapak harap anak-anak sudah bisa. Dan intinya awalnya kita harus mengaktifkan dulu akun belajar ID. Setelah itu sudah aktif, kita akan mendownload Google Chat di Play Store. Setelah kita download, kita akan aktifkan Google Chat ini melalui penggantian akun dari switch akun ke belajar ID. Kalau kita tidak mengaktifkan belajar ID, kita tidak akan bisa menggunakan fasilitas dari Google Chat. Nah, itu anak-anak. Setelah ini ada lagi tutorial yang lain. Bapak akan jelaskan satu persatu. Pertama, anak-anak aktifkan dulu belajar ID-nya. Setelah aktifkan, download Google Chat. Setelah itu install. Nah, itu tahapnya. Tahap berikutnya Bapak akan jelaskan pada sesi berikutnya. Nah, untuk tutorial ini Bapak anggap cukup dan tunggu lagi tutorial berikutnya. Terima kasih. Akan bahas tentang pengeluaran. Pengeluaran pada manusia terdiri dari 3. Yang pertama, defekasi. Yang kedua adalah ekskresi. Dan yang ketiga adalah sekresi. Apa itu defekasi, sekresi, dan ekskresi? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, defekasi adalah pengeluaran sisa pencernaan berupa feses atau tinja. Nah, dia sama-sama pengertiannya dengan sekresi dan ekskresi, sama-sama pengeluaran. Namun, sekresi dan ekskresi bedanya dengan defekasi, dia merupakan pengeluaran sisa metabolisme.
kalau sekresi metabolismenya masih diperlukan oleh tubuh. Kalau ekskresi yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Contohnya, kalau sekresi itu berupa enzim dan hormon, kalau ekskresi dia berupa keringat, urin, CO2, dan urea. Namun di sini kita tidak akan membahas tentang defekasi dan sekresi, namun kita hanya akan membahas tentang ekskresi. Ekskresi merupakan pengeluaran sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Adapun organ-organ pada sistem ekskresi pada manusia, yang pertama adalah ginjal. Ginjal fungsinya untuk mengeluarkan urin. Kalau yang kedua itu namanya hati. Hati berfungsi untuk mengeluarkan zat urea. Kulit, organ yang ketiga, organ ekskresi yang ketiga, berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Dan yang terakhir adalah paru-paru, fungsinya adalah mengeluarkan CO2 dan H2O. H2O di sini maksudnya adalah air, namun dia berupa uap. Yang pertama itu adalah ginjal, bahasa Inggrisnya kidney. Kidney ini posisinya itu di sekitar tulang pinggang, panjangnya sekitar 10 cm, ya, di sekitar pinggang, posisinya itu panjangnya kira-kira 10 cm, beratnya lebih kurang 170 gram, dan fungsinya tadi untuk mengeluarkan urin. Nah, ini merupakan bagian-bagian ginjal. Yang pertama, ini ginjal itu terdiri dari, ini namanya korteks, ya. Yang paling luar ini namanya korteks. Korteks ini merupakan kulit ginjal. Kemudian darah masuk melalui pembuluh darah. Ada pembuluh darah. Kalau yang merah ini namanya arteri, yang biru namanya vena. Darah kotor masuk melalui ini. Pembuluh darah arteri masuk ke ginjal, kemudian masuk ke ginjal, dan ini ke sini dia. Ini namanya medula atau sumsum ginjal. Ini namanya medula atau sumsum ginjal. Nah, di dalam medula ada bagian-bagian yang seperti ini, ya, yang kecil-kecil. Ini namanya badan Malpighi. Nah, di sini terdapat nefron. Satu buah ginjal terdiri dari lebih dari 1 juta nefron. Ini adalah sebuah nefron. Ini adalah sebuah nefron. Nah, ketika darah yang kotor masuk ke ginjal melalui arteri, darah tersebut masuk ke dalam nefron dan disaring di sini. Ini namanya glomerulus. Setelah disaring, kemudian dia dipindahkan di kapsula Bowman. Kapsula Bowman itu lengkungan yang seperti ini kira-kira. Setelah itu dia diserap lagi beberapa kali sehingga membentuk urin primer dan urin sekunder. Nah, lengkungan ini disebut tubulus. Kalau di sini, di samping kapsula Bowman, namanya tubulus contortus proximal. Kalau di sini agak jauh dari
kapsula Bowman itu namanya tubulus contortus distal. Nah, tubulus proksimal dan distal ini disatukan oleh lengkungan yang disebut lengkung Henle. Kemudian setelah urin ini diserap beberapa kali, maka hasilnya akan dimasukkan ke dalam ini. Ini namanya tubulus collectus. Maka urin keluar. Ketika urin keluar, dia kembali lagi ke sini, keluar ke rongga ginjal atau disebut pelvis. Dari pelvis, dia ditampung sementara di pelvis, kemudian keluar melalui ureter. Setelah di ureter, dia menuju ke kandung kemih. Dan setelah di kandung kemih atau kandung kemih itu vesika urinaria. Ya, vesika urinaria itu tempat menampung urin. Setelah sampai lebih kurang 300 cc, ya, maka urin itu akan keluar dengan sendirinya melalui hormon-hormon atau otot-otot tertentu. Begitulah proses pengeluaran urin pada ginjal. Nah, sekarang organ yang kedua adalah hati atau liver. Hati ini berada di sekitar lambung. Ini lambung dan ini hati. Hati ini fungsinya untuk mengeluarkan urea, zat urea, dan menghasilkan ini. Ini namanya empedu. Kemudian, adapun fungsi lain dari hati adalah yang pertama tempat menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, tempat pembentukan protein dan pembakaran protein. Yang ketiga adalah membongkar sel darah merah atau eritrosit yang telah tua dan rusak. Tempat pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, menetralkan racun, tempat membuat vitamin A dari provitamin A, dan mengeluarkan urea. Organ ekskresi yang berikutnya adalah kulit. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Kemudian organ ekskresi yang berikutnya adalah paru-paru. Ini merupakan paru-paru. Ya, ini merupakan organ paru-paru di mana yang dikeluarkannya adalah CO2 dan H2O. Nah, itulah yang dikeluarkan oleh paru-paru. Selain membahas tentang organ-organ ekskresi, kita juga akan membahas tentang kelainan pada sistem ekskresi.